صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحابة والآل بشتور قولي أهل الدرك وأهل النور وأهل النار وأهل العلم والعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا فتاح يا عليم. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang amatlah besar, yaitu nikmatul Islam wa nikmatul iman. Kemudian nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, sehingga kesehatan kita, keafiatan kita gunakan tak lain dan tak bukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kecintaannya Rasulullah SAW. Kita berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah, salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan alhamdulillah dengan duduknya kita, hadirnya kita di majelis ilmu, alhamdulillah. Dan terutama juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dari sebelum subuh kita sudah bangun, kita sudah bangun untuk melaksanakan salat sunnatul fajar, kemudian dilanjutkan dengan salat subuh, kemudian hadir di majelis ilmu. Ini merupakan nikmat yang amatlah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebelum kita memulai aktivitas kita sehari-hari. Dan kita juga sudah tadi berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah SAW, karena zikirnya kita, hadirnya kita di majelis ilmu itu merupakan santapan rohani bagi kita, santapan rohani. Terkadang kita lebih memikirkan santapan jasmani dibanding rohani. Padahal sesungguhnya santapan rohani kita, siraman rohani itu jauh lebih penting. Karena hati ini kalau 3 hari aja enggak dengerin nasihat, 3 hari aja enggak dengerin ilmu, ini hati akan mati. Kalau hati itu sudah mati, hati sudah menjadi keras, ini sulit sekali nanti kita menerima nasihat, sulit menerima nasihat. Jadi bagaimana caranya jangan sampai 3 hari itu kita enggak dengarkan nasihat, 3 hari jangan sampai kita enggak hadir di majelis ilmu. Jangan sampai juga kita meninggalkan wirid-wirid zikir-zikir yang sudah sering kita baca, seperti kayak wiridul latif, Qatibul Hatta. Nah, itu kebutuhan bagi kita. Itu kebutuhan, bukan kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier, tapi kebutuhan pokok, sama seperti kita makan nasi. Karena mengapa kita bilang sebagai kebutuhan pokok? Karena kita tidak tahu kita hidup di dunia ini, itu ada orang yang hasut, orang yang dengki, orang yang iri hati, orang yang punya penyakit ain. Ketika kita tidak ada perisai, kita tidak ada zikir yang kita baca, maka gampang sekali kita terkena hal itu. Makanya orang itu terkadang kalau kita lihat, dulu waktu kita belajar di Romo, ada salah satu murid ini belajar pintar, masya Allah,
pintar Masya Allah, tapi wiridnya zikirnya kurang. Ya, wiridnya zikirnya kurang. Jadi dia lebih banyak belajar orang lain, emang bagus, tetapi wirid zikir itu penting juga orang itu. Alhasil, tak lama kemudian ini mulai kayak ilmunya itu udah gak ada, kayak dicabut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran bukan dia sombong, lantaran ada temannya yang mempunyai iri dengki kepada dia. Nah, ini menimbulkan aib. Ya, aib itu bukan dari orang yang dari lahir sudah punya kena aib, bukan juga. Ada juga aib hasid, mata yang penuh dengan iri dengki. Ketika dia melihat kelakuan seseorang enggak bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka si yang punya kelebihan tadi akan hilang dari dirinya. Lalu dia seolah-olah tidak bisa lagi. Dulu dia itu kenapa tidak bisa? Kenapa? Nah inilah. Jadi wirid zikir itu penting. Ya, penting sekali kita baca. Pernah dikisahkan Nabi SAW ini pernah melihat satu ekor ulat. Nah ini dijelaskan kalau nggak salah diceritakan di dalam kitab dari dosa ini. Ya, ini pernah melihat seekor ulat berjalan. Lalu Nabi Muhammad terlintas dalam hatinya, kira-kira apa manfaatnya Allah menciptakan ini ulat? Ya, apa manfaatnya Allah menciptakan ini ulat? Ya, sama seperti hal yang kita kalau mikir, buat apa Allah menciptakan itu nyamuk yang hanya sekedar bisa gigit kita? Itu sudah dijelaskan dalam ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sesuatu kecuali ada faedahnya. Ya. Terus walhasil ketika Nabi Muhammad SAW berjalan lalu terlintas emosi di dalam hati, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ulat tadi untuk ngomong, bisa ngomong. Akhirnya ulat tadi ngomong, wahai Daud, alhamani Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi Daud, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan aku, telah memberikan aku kekuatan untuk apa? Untuk setiap harinya aku membaca al-Baqarah as-Salihah sebanyak berapa? Siang hari sebanyak 1000 kali. Ini ulat. Jadi jangan kita pikir makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia tidak pernah berzikir. Hatta jamaah ya, sampai apa jamaah itu benar-benar bukan itu bukan malah itu bukan benar-benar mati. Itu mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berhubung kita ini banyak dosa sehingga banyak hijab bagi kita sehingga kita tidak mendengar. Ya, mereka berjalan ya, kayu dan lain sebagainya itu seluruh bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibuktikan dari ceritanya kayu saudara Rasulullah SAW yang biasa disendiri sama Rasulullah. Ya, ketika khutbah ketika diganti kayu itu kayu itu nangis. Ya, kita bayangkan kayu itu nangis kan karena tidak lagi menjadi sendiri Rasulullah SAW. Akhirnya kan semua Rasulullah itu mau anak-anak lagi, ya, atau nanti kita bakal ketemu lagi. Akhirnya dia berhenti itu ketemu lagi di surga. Ini kayu. Ya, jadi mereka itu jangan itu Allah berikan ilmu untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya oleh Nabi Daud, aku setiap harinya diilhamkan oleh Allah untuk membaca al-Baqarah as-Salihah sebanyak 1000 kali. Nah, tahu al-Baqarah as-Salihah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali di siang hari. Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat Al-Baqarah dan aku mohon aku dulu ilmu membaca
1000 kali baca sholawat setiap malam. Nah, itu jangan kalah sama ular. Ya, kita jangan kalah sama ular. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah sekali, maka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan satu pohon di surga. Nah, kita kalau sudah banyak pohon di surga, nah, insya Allah itu akan masuk surga. Ya, jangan kalah kita sama boleh 1000 kali Al-Fatihah 1000 kali baca sholawat. Nah, kita berapa kali kita baca dalam sehari sholawat? 100 kali, 200 kali, atau 300 kali? Mungkin kita cuma hanya 5 kali kita bersholawat dalam sekali hari. Itu juga di dalam sholat malam. Mungkin kalau diwajibkan dalam sholat tidak baik itu. Ya, berhubung sholat Nabi itu wajib di dalam sholat maka kita baca yang dimulai di dalam hari. Contoh kalau kita mungkin kita akan dulu. Berapa orang itu menyatakan paling sedikitnya seorang hamba itu membaca sholawat 300 kali dalam sehari, paling sedikit minimal. Paling minimal membaca 100 kali. Ini sholawat, masya Allah. Ya, kalau kita mau jelaskan ya, masalah faedah sholawat itu, berbagai macam faedah kita dapatkan. Ya, berbagai macam faedah kita dapatkan dari kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, buat kesembuhan, buat wajah, seluruhnya, buat hati yang lagi sumpah, buat seluruh harta-harta sampai-sampai dikatakan bisa juga untuk melunasi utang sholawat. Ya, sholawat bisa juga untuk melunasi utang. Mana Ustaz? Sholawat. Nah, pernah dulu diceritakan, ya, ada satu orang, ya, ini orang miskin, jadi dia hidup ini terlalu dengan hutang. Hidupnya terlalu dengan hutang. Dia minjem hutang sama si fulan, si A 1 juta, si B 1 juta, si C 1 juta, pokoknya seluruhnya itu hutang juga. Ya, hutang juga. Akhirnya peningan banyaknya nanti hutang. Cuman orang ini katanya ya. Akhirnya dia mikir, aku harus minjem sama orang yang kaya ya. Ya, aku minjem sama dia mungkin 100 juta atau mungkin 1 M, aku bakal minjem duit dari dia, dan hutang-hutang yang aku punya dengan yang lainnya bakal aku bayar. Jadi aku hutang sama si orang lain. Nah, pikirin dia tadi. Akhirnya dia hutang lah sama satu orang yang kaya, dia hutang, dibayar yang 1 juta itu dibayarnya. Kalau dikirain sama bininya, Kak, duit dari mana? Aku ini dapat hutang juga. Nah, kau lebih besar loh. Tapi yang lebih utuhnya lebih utuhnya aku cuma ngutang sama si kau. Ngutang sama si kau. Kalau tadi banyak, mending malah ini si kau. Cuma berapa utangnya? 1 M. Nah, alam lain utang 1 M. Ya, alam lain utang 1 M. Akhirnya si pemberi hutang tadi memberikan waktu bagi yang hutang tadi. Katanya aku beri waktu kau selama 1 tahun bisa. Kalau kau 1 tahun tak bayar, aku jaminan kau. Ada, aku bakal sebelum 1 tahun aku bakal bayar. Kalau tidak, aku bakal penjara. Nah, akhirnya setelah setahun lewat, ya, ini yang hutang belum bisa membayar hutangnya, ya, belum bisa membayar hutang. Akhirnya dipanggil lah, didatanglah sama yang memberi hutang. Mana hutang kau? Tidak bisa bayar. Nah, kita tahu ya dalam syariat Islam, kalau kita punya hutang, ya,
kita punya hutang atau kita yang memberi hutang kepada orang yang tidak mampu bayar, tidak boleh dilangsung. Fala dzalika ila misal. Ya. Tunggu sampai dia mampu. Tunggu sampai dia mampu. Ya. Lebih bagus lagi kalau kita ada pemahaman yang lebih besar, kita boleh menghutang. Cuma berat. Ya. Beratnya kita manusia lebih nyaman dan kita pegang duit kita itu. Ya. 300.000 atau 50.000 dibanding 20.000, tapi utang di tangan lo, rasanya tuh sumpah bola legal utang lo. Dan orang yang punya utang, kalau yang benar-benar mikir kedua, dia kadang tidak enak. Ya, ngelihat uang, nah ini aku ngutang lo, kemudian menghindar. Ini kalau orang punya perasaan. Tapi kalau orang tidak punya perasaan, tidak dipikirkan ya utang. Hutang orang tidak dipikirkan. Nah, orang yang ini tidak usah dihutangi. Ya, orang yang ini tidak usah dihutangi. Karena itu bisa merusak kita punya hati. Ya, kalau kita betul asal lebih bagus kita kasih baik. Nah, Anda tidak bisa ngasih dia 100.000, ya, jangan sampai silaturahmi kita terputus, sudah pinjam 100 dulu, tidak, sudah. Anak kasih 50.000 karena kita hutang. Anak kasih baik. Karena kalau dengan hutang dia, rusak hati kita, kita jengkel terus di dalam hati kita. Karena dia terhutang, dia akan sembunyi. Nah, alhasil, ya, akhirnya yang hutang tadi, ya, memberi hutang tadi datang langsung untuk memenjarakan ini uang yang hutang tadi. Ya. Katanya jangan kau penjarakan itu. Bagaimana anak istriku di rumah? Kalau penjarakan bagaimana mereka makan? Tapi kalau itu sudah lewat waktunya untuk bayar hutang. Ya sudah. Sekarang aku beri jaminan. Apa jaminan? Aku bakal bayar hutang kau dalam waktu beberapa bulan. Terus jaminan kau? Jaminan aku Rasulullah SAW. Wah, berani. Jangan masing-masing katanya ngomong. Ya. Jangan ngomong. Kalau memang dalam beberapa bulan aku tidak bisa bayar hutang, maka aku tidak akan membayar syafaat dari Rasulullah SAW. Wah, kata yang membeli hutang ini, hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau ngomong. Syafaat dari Rasulullah, hati-hati. Iya, apa yang jalan dengan hal itu? Sudah katanya. Ya, yang membeli hutang tadi melepaskan dah. Baliklah yang hutang tadi, balik ke rumahnya, dia ceritakan sama istrinya, wahai istriku, alhamdulillah katanya. Iya, anak tidak jadi di penjara sama yang membeli hutang. Alhamdulillah. Dapat aku pinjam atau sudah dapat duit untuk dana bukan katanya. Nah, terus bagaimana katanya? Aku telah menunjuk jaminan. Jaminan apa yang kau kasih sehingga berutamanya wapas tinggal? Jaminan aku Rasulullah. Jaminan kau Rasulullah. Bagaimana katanya? Ceritakan. Akhirnya ceritakan jaminan aku Rasulullah. Aku katanya kalau tidak bisa bayar hutang dalam waktu beberapa bulan ini, aku tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, tambah pening Pak Bini. Ya, tambah pening Pak Bini. Akhirnya ya Allah, katanya aku berani ngomong itu Kak. Yaudah katanya aku sudah apa? Darurat ini, tidak bisa lagi gitu. Jangan jadi cara apa yang dilakukan? Ya sudah sekarang kita harus banyak-banyak baca sholawat. Kita banyak-banyak baca sholawat. Yang laki sama bini tadi, wah itu sholawat sama Rasulullah SAW. Yang mungkin dia biasa 1.000 kali, dia baca 1.000, 100.000 dan 200. Pokoknya dia banyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, akhirnya, ya, singkat cerita, ini ada di kisah yang lain, ya, ada di kisah yang lain, ada seorang raja, seorang raja ini dia biasa mengamalkan sholawat kepada Rasulullah SAW itu 100.000 kali setiap malam.
100.000 kali setiap malamnya. Akhirnya suatu malam Nabi ragu. Dia ini sudah sampai 100.000 atau belum dia salawatnya? Ragu dia. Nah, keesokan harinya ini yang yang ngutang ini, dia di malam-malam harinya itu dia bermimpi Rasulullah SAW. Dia bermimpi Rasulullah yang dikatakan oleh Rasulullah, kenapa Rasulullah? Aku punya utang yang tidak bisa kebayar. Akhirnya terus kenapa kamu? Ya aku menjamin engkau ya Rasulullah. Kalau kamu tidak bisa bayar itu, aku tidak akan mendapatkan syafaat dari engkau ya Rasulullah. Sudah kata Rasulullah, engkau datang ke Raja Fulan, engkau bilang sama dia, kalau sholawat yang biasa dia baca itu nyampe kepadaku dan sampaikan salam dariku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan Rasulullah bilang, nanti engkau minta sama ini raja berapa? Satu M misalnya. Engkau minta sama dia. Dan orang yang sama dia, kalau pernah suatu malam dia ragu, dia sholawat nyampe 100.000, sungguhnya dia sudah nyampe 100.000. Nah, nanti engkau bilang sama dia, ketika bangun dari tidurnya, yang memberi utang, yang utang tadi datanglah sama dia. Datang sama raja itu dia kisahkan, ya cerita dia bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Akhirnya diceritakan, wahai raja, sholawat yang sering kau baca setiap malam itu sudah diterima sama Rasulullah dan nyampe kepada Rasulullah. Ini raja nangis. Kemudian kata raja, apa lagi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah yang salam kepada engkau, tanpa nangis ya raja. Sampai katanya diceritakan, ini raja saking senangnya dan yang minta dikisahkan sama orang yang ngutang tadi berkali-kali. Ya, pengen dikisahkan berkali-kali. Katanya, wahai raja, pada suatu malam engkau itu ragu, baca salawat itu sudah yang bisa 100.000 atau belum? Sudah nyampe. Akhir saking senangnya, lalu apa lagi yang Rasulullah minta sama? Iya wahai raja. Kata Rasulullah, disuruh engkau itu memberikan aku duit 1 M. Karena aku ini punya hutang. Akhirnya diberilah sama si raja 1 M. Saking senangnya raja ini mendengar cerita itu diinjak tambah 1 M, 2 M. Wah, ini berkat salawat kepada Rasulullah SAW bisa melunasi hutang. Nah, karena merasa senang, bahagia, orang yang ngutang tadi baliklah ke rumahnya, diceritakan sama bininya. Alhamdulillah, katanya kita berkat kita salawat, kita mimpi Rasulullah, kita datang ini, kita mendapatkan duit 2 M ini. Aku bakal lunasi hutang. Datanglah dia kepada uang yang memberi hutang. Sampai di rumah, uang yang memberi hutang itu sudah tegak di depan pintu. Tegak depan pintunya, katanya tenang dah, aku bakal bayar hutang. Tunggu dulu. Kenapa? Aku semalam bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menjanjikan kepadaku, kalau aku melunasi hutang kau, maka aku akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ini aku nak bayar tidak? Sudah, hutangnya tadi dah buat kamu. Malah ditambah lagi 1 M dapat duit dari orang yang memberi hutang. Nah, inilah faedah kita membaca salawat. Salawat itu banyak sekali faedahnya. Ya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan salawat, apalagi cuma 300 kali. Bagi seseorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, jumlah yang begitu banyak itu bagi mereka itu sedikit. 1000 kali itu sedikit. Ya. Jadi mahabbah itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita ini mungkin dikatakan hubbul asi gitu. Cintanya seorang yang bermaksiat, kita cinta sama Rasul, tapi benar-benar maksiat tetap jalan. Makanya bilangan yang mungkin 100.000 kali atau 1.000 kali itu sangat berat bagi kita. Bagaimana caranya supaya enteng? Ya. Bagaimana supaya kita itu naik ke tingkat hubbul istighfar, cinta yang tenggelam? Bagaimana caranya? Caranya tidak lain kita paksa diri kita paksakan.
Tidak bisa kita mengharap, udahlah kita ini belum dapat hidayah dari Allah. Tidak. Seperti kita belajar kita hadir dengan muslim ini. Kalau kita tidak paksakan kita punya diri, ini mungkin kita tidak tahu. Kita tahu kalau kita punya nafsu, lebih lemah hati tidur. Lebih lemah hati. Tapi kalau kita paksakan kita punya nafsu, kita paksakan kita duduk. Maka mudahlah kita di majlis ilmu. Begitu pun juga dengan amalan-amalan yang lain, seperti membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Anak kalau bulan masuk, baru baca Al-Quran. Kalau tidak bulan masuk, tidak kebaikannya Al-Quran. Kan mampu kalau kita tidak paksakan. Ketika kita paksakan kita punya diri, kita harus paksakan. Setiap malam anak harus baca, setiap hari anak jangan kurang dari satu lembar. Itu ini cara mendidik anak. Ya kita tahu dari guru-guru itu katanya cara mendidik anak di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Ya kita bingung cara mendidik anak ini bagaimana. Ketika kita keraskan dia lebih keras. Ketika kita biarkan dia bakal nakal ya. Jadi bagaimana caranya? 3. Pertama, jangan sampai kita biarkan mereka yang meninggalkan sholat. Jangan sampai dia nakal aja malah, jangan sampai dia meninggalkan sholat. Yang kedua, jangan sampai dia dalam seharinya tidak baca Al-Quran meskipun setengah lembar. Ya, kita tekankan sama anak-anak kita, jangan sampai. Jangan sampai dia selewat sehari dia meninggalkan membaca Al-Quran. Karena sholat Al-Quran ini menjadikan perisai bagi dia. Menjadikan perisai bagi dia. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, ketika dia mengatakan, maka akan Allah SWT akan kirim malaikat untuk mengingatkan dia. Nah, terus yang ketiga kita lihatkan sedekahnya gitu setiap hari itu supaya Allah SWT menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu 3. Cara mendidik anak di zaman yang penuh dengan fitnah sekarang. Berapa banyak orang tua yang bertanya bingung dia kalau tidak mengeraskan anaknya semakin keras, apalagi yang bejat, yang cowok. Kalau dia biarkan jadi bingung. Nah itu tidak lain bukan caranya cuma 3. Ketika dia tidak tinggal sholat, ketika dia tidak maksudnya tetap dia membaca Al-Quran dalam seharinya. Ketika kita juga sedekahkan dengan niat untuk menjadikan anak kita soleh dan solehah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan anak kita, insya Allah anak yang soleh dan solehah. Bagaimana supaya kita tahu cara mendidik anak itu dan lain tidak bukan sering-seringnya hadir kita di majelis ilmu. Kalau kita tidak hadir di majelis ilmu sudah tidak tahu. Tapi kalau kita sering hadir di majelis ilmu tahu cara mendidik anak itu bagaimana. Kita bakal merasa sebagai orang tua ini, mas kuliahnya itu tanggung jawabnya besar agak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang bapak itu tidak bisa meskipun dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kalau anak istrinya tidak taat, agak dulu dia harus surga. Baca dia harus surga. Dia harus tanggung jawab dulu. Tidak baca dia, Ustaz, hampir sudah kita suruh sholat, tapi tidak ada sholat. Sudah bapak sampai tidak bisa. Tetap kita bakal bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berlaku bagi sesama kita. Nah, kalau sesama kita sudah nasihati, kita sudah ajak hadir majelis ilmu, tetapi kawan kita, saudara kita tidak hadir, dan itu baru. Tapi kita tetap juga dianjurkan untuk mengajak mereka. Kita tetap, karena kita tidak tahu ajakan kita yang pertama itu mungkin mereka itu belum dapat hidayah. Ajakan yang kedua mungkin mereka belum dapat hidayah, atau ajakan yang kedua atau ajakan yang kedua di situ Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan yang memberikan dia hidayah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang boleh hidayah. Kita pengen tahu fulan itu hadir majelis ilmu, melakukan susahnya tidak bisa gitu. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan petunjuk kepada siapa yang ditandai oleh Allah. Maka guru kita itu nikmat yang besar.
Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk duduk menuntut ilmu. Banyak orang yang habis sholat subuh berat langsung tidur. Berat karena dulu ada subuh berat kita alhamdulillah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya sehingga kita mampu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, mampu istiqamah dalam hadir menulis ilmu, mampu beristiqamah dalam sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, ada ma'abidakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Menurut antum biar bisa istiqomah itu tipsnya seperti apa? Amal yang berat. Ya, jadi tips istiqomah ya tips istiqomah itu yang pertama ya kita banyak-banyak doa yang membuat kita istiqomah. Yang pertama mungkin yang level dulu itu kita perbanyak doa itu kita minta sama Allah supaya kita ini istiqomah. Yang level dulu sabit qalbi ala diniku ala ta'atik. Terus kita perbanyak juga doa Allahumma jami'na bil afiyah wa salamah wa haqiqna bil taqwa wal istiqamah. Nah itu. Terus yang kedua, kalau Imam Haddad di dalam kitab Risalah Mu'awanah mengajarkan cara yang supaya kita istiqamah itu ketika kita mengamalkan suatu amalan, misalnya kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini kita satu juz misalnya. Ketika datanglah malasnya gitu, bosannya gitu, jenuhnya gitu, jangan sampai kita tinggalkan full satu juz itu. Jangan sampai kita tinggalkan full. Jadi bagaimana ketika malasnya mungkin setengah juz kita baca, atau malas-malasnya lagi mungkin 2 lembar kita baca. Jangan sampai kita tinggalkan belas. Jadi misalnya kita sholat duha, biasa kita sholat duha, kita biasa sholat duha 8 rakaat. Ketika datang malasnya, sudah sama sekali kita tinggalkan sholat duha. Jangan sampai kita tinggalkan seluruhnya, tapi kita jagolah itu amalan. Dan terlebih-lebih juga ketika mungkin kita sudah malas, ya kita sudah malas, ya datang lesu, datang ini kita pikirkan Allah Subhanahu wa taala itu ya, menginginkan seorang hamba itu untuk taat kepada Allah. Nah, kita nih pengennya kita nih hamba yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita tadi taat. Ya. Kalau kita ini berarti kita ini lagi jauh dari Allah. Ya, lagi jauh dari Allah. Kita pengen selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih juga kalau emang lagi malas kita sholat duha mungkin 8 rakaat, kita sholat 4 rakaat atau 2 rakaat. Nah, ketika kita rajin, ketika kita semangat lagi, maka kita qada amalan yang kita tinggalkan tadi. Jangan sampai kita tinggalkannya, jangan. Nah, itu cara supaya istiqamah. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan doa. Gitu. Apa? Cara supaya kita bertemu berbibi Rasulullah, perbanyak salawat, kita perbanyak baca salawat, kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Hati kita ini selalu mengingat Rasulullah. Pernah suatu hari diceritakan Abu Yamaliki, pernah ada orang yang nanya bagaimana supaya bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya sama Abu Yamaliki dia makan yang banyak, diajak makan yang nikmat-nikmat yang lezat-lezat. Kemudian Abu Yamaliki ngomong, jangan kau minum. Habis makan nih, jangan minum. Tapi kau tertidur, jangan minum. Ketika keesokan harinya
dipanggil sama beliau lagi, bagaimana? Semalam kamu mimpi Rasulullah? Tidak, oleh beliau lagi. Aku mimpi berada di lautan yang banyak wangi di situ. Lalu aku minum dari air tersebut. Nah, kata beliau lagi, begitulah kan. Ketika hati kau selalu memikirkan air, karena itu makan, belum minum mana, belum minum pikir, belum minum sana bisa saja. Tapi dia tidak begitu, mimpi dia itu berada di lautan diminum dari lautan. Nah, begitu juga dengan mimpi Rasulullah. Kita ingin mimpi Rasulullah, maka kita harus pikirkan terus. Sebelum kita tidur, mungkin kita jatuh tidur gitu, ya jangan sampai kita bermaksiat sehari itu. Terus kita tidur juga dalam keadaan wudu, tidur juga menghadap kiblat, kita baca surah Al-Baqarah, baca Allah la ilaha. Kita baca ada tidur itu kita tidur ya. Itu insya Allah bisa kita bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Tapi biasanya sebelum seseorang itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dia itu bakal bermimpi ya bertemu dengan para wali-wali Allah. Biasanya itu dikatakan Allah soleh itu, karena mimpi Rasulullah itu bicara itu maknanya. Sedangkan dosa kita ini banyak juga. Ya, dosa kita lebih banyak. Ya, jadi caranya itu begitu. Jadi kita ya selalu pikirkan Rasulullah, perbanyak baca sholawat, jangan tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, itu insya Allah bisa membuat kita berpikir bertemu Rasulullah SAW. Tidak ada lagi, kita tutup dengan doa. Ya. Yang kedua, bahwa perintah Nabi kita ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa yang berbeda adalah sholawat dan salam. Kalau kita ikut sholawat dan salam, ya, jadi yang pertama tadi sholawat, kalau bukan yang bukan diadakan oleh Nabi, tapi dari ulama itu banyak sekali ya sholawat. ya, Tasbih, sholawat Aliyah, ya, dan sebagainya. itu dikatakan gimana? Nah, Allah alam kita tidak tahu. Tapi yang jelas mengaku gitu ini. Jadi anjurkan untuk berdoa dengan doanya para wali Allah, dengan salawatnya para wali Allah. Karena mereka ini duluan dari kenal dengan itu. Mereka ini duluan dari kenal. Mereka duluan dari cinta dengan Rasulullah. Dan Rasulullah cinta dengan mereka. Jadi kita ini pakai wasilah mereka tawassul. Kita membaca salawat yang mereka susul. Harapan kita cuma satu. Harapan kita cuma satu supaya kita tadi dipandang oleh Rasulullah SAW dengan berkat salawat. Ini wajib. Kalau kita mungkin apa yang kita jika? Ya, apa yang Allah jika dari kita? Itu ini apa yang Allah Rasul. Tapi mereka kalau Allah itu sudah dikasihnya Allah. Sama hal seperti kita. Ya, di dalam proses beli, ketika kita ada Allah, maka lancar seluruhnya urusan kita. Nah, itu juga dengan kepada Allah tadi. Salawat yang disusul semuanya Allah. Nah, itu Allah Subhanahu menghadap dan menghadap lebih. Bukan mandang itu tadi, mandang dengan salawat yang kita baca. Nah, ada pun salawat yang ada sallu alaihi wasallam taslima. Bagaimana hukumnya kalau itu salawat kepada memang hukumnya makruh. Ya, kita bersalawat tanpa salam kepada Rasulullah SAW itu hukumnya makruh. Makanya jangan sampai kita bersalawat tanpa diiringi salam. Cuma hati kepada salam yang mengeluarkan dari hati. Ya, maksudnya makruh kalau kita bersalawat. Pertama kalau kita salawat tadi itu di Hujjatul Syarifah. Ya, di Hujjatul Syarifah maka wajah Rasulullah SAW itu bagi sholat makruh. Terus
Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ada dalam hadis Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kesalahan itu cuma tidak makruh. Kenapa? Karena itu wafat sudah datang riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Terus ada itu hanya berupa tulisan, bukan bacaan. Kalau cuma berupa tulisan, dia bukan bacaan, tidak dimakruhkan. Allah itu disebutkan dalam kitab yang atau ini. Jadi ada sholat tidak diiringi salat, tapi hukumnya tidak makruh. Terlewat dari tiga itu hukumnya makruh. Dia salah yang makruh, tanpa salat atau dia sholawat baik tanpa salat hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لنا وارحم ذنوبنا وارحمك اجلنا من اعمالنا اللهم اغفر لنا وارحم ذنوبنا وارحمك اجلنا من اعمالنا يا من يشفع سمعنا سمعين ويا من تغلق المسائل ويا من يدرك الحق الحين نزلنا بالعفو وعلى رحمتك ورحمتك ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.